Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok respirasi pernafasan manusia. Hai, saya Elvia Dwi Utami berperan sebagai karbon dioksida. Hai, saya Dindalia Hasibuan berperan sebagai oksigen. Hai, saya Serli Kusnia Handayani, saya berperan sebagai hidung. Saya Muhammad Ajar Lubis berperan sebagai mulut. Hai, saya Nadia Rahma berperan sebagai faring. Hai, saya Nurselanta Swastani sebagai lari. Hai, saya Rizky Abimah Alfi berperan sebagai trakea. Hai, saya Anjita Sinaga berperan sebagai bronkiolus. Annyeong, halo, nama saya Widya Rahayu, saya berperan menjadi paru-paru. Hai, saya Rima Anggraini berperan sebagai alveolus. Hai, saya Najwa Ramadona berperan sebagai diafragma. Oksigen memiliki peran penting yang sangat penting dalam respirasi. Oksigen merupakan bagian kimia penghasil energi yang mendorong metabolisme sebagai besar makhluk hidup, manusia bersama dengan banyak makhluk hidup lainnya. Yang pertama, oksigen yang berasal dari atmosfer akan masuk melewati hidung. Hai, saya hidung. Saya merupakan tonjolan yang berada tepat di tengah wajah, juga memiliki fungsi untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Dan saya juga berfungsi untuk menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Sebelum udara sampai ke paru-paru, selain melalui hidung, udara masuk melalui mulut. Sehingga jika hidung tersumbat, mulut bisa Anda jadikan cadangan sebagai jalan masuknya udara ke dalam tubuh. Oksigen tersebut akan masuk ke faring dan dilanjutkan ke laring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung, dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Laring atau kotak suara, voice box, adalah organ pada leher yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Fungsi utama laring ialah untuk melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan. Setelah itu akan masuk ke trakea. Trakea adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar dan mengarah dari kotak suara atau laring sampai ke bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Trakea terletak pada bagian tengah leher dan pada semakin dekat ke bagian distal bergeser ke sebelah kanan. Trakea tersusun atas 20 cincin tulang rawan, dilapisi oleh jaringan epitelium bersilia yang berfungsi menyaring udara dan terdapat selaput lendir. Fungsi utama trakea bagi manusia adalah membawa udara ke paru-paru. Setelah dari trakea, oksigen akan masuk ke dalam bronkus. Bronkus adalah percabangan saluran udara dari trakea menuju bagian kanan dan kiri paru-paru. Baik bronkus kanan maupun bronkus kiri tersusun atas tulang rawan dan otot-otot halus yang diselubungi oleh membran mukosa atau selaput lendir. Dari trakea, bronkus akan bercabang ke bagian atas bagian tengah, bagian bawah paru-paru, sehingga membentuk struktur pohon bronkial. Percabangan bronkus ini akan mengarah pada banyak percabangan saluran udara yang lebih sempit, yaitu bronkiolus. Bronkiolus mengarah lebih dekat ke jaringan di dalam paru-paru dan berujung pada alveolus atau kantong udara tempat berkutu karena oksigen dan karbon dioksida. Halo, saya berperan menjadi paru-paru. Nah, fungsi paru-paru yang utama adalah sebagai tempat pertukaran gas dalam tubuh manusia. Maka oksigen akan masuk lagi ke dalam alveolus. Alveolus merupakan salah satu bagian dari sistem pernapasan manusia yang mempunyai fungsi penting. Fungsi alveolus adalah untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Ketika bergerak melalui pembuluh darah di dinding alveolus, darah akan mengambil oksigen dari alveolus dan mengeluarkan karbon dioksida ke alveolus. Alveolus adalah bagian dari paru-paru yang mempunyai bentuk unik, mirip kantong kecil yang berkerumun seperti buah anggur. Jutaan kantung udara kecil ini terletak di ujung tabung bronkial. Ketika oksigen dihirup, kantong-kantong tersebut akan mengembang. Sebaliknya, saat karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh, alveolus akan mengempis. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa fungsi alveolus adalah sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Nah, di bagian alveolus inilah terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang berada di alveolus tadi maka akan diteruskan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan oleh tubuh dengan cara menghembuskan nafas ke udara.
Ketika kita bernapas, maka melibatkan mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah ketika kita menghirup udara, ekspirasi adalah ketika kita menghembuskan udara. Ketika terjadinya inspirasi dan ekspirasi, maka melibatkan tulang rusuk, yaitu tulang yang berada di bagian dada yang melindungi organ yang ada di dalam dada. Kemudian ada otot dada yang bisa menggerakkan dada, dan diafragma yang merupakan otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut, serta ada otot perut yang berada di bagian perut. Ketika terjadinya inspirasi, otot dada dan diafragma berkontraksi. Saat diafragma berkontraksi, maka diafragma bergerak turun, hingga menyebabkan rongga dada membesar dan paru-paru ikut mengembang. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru mengecil, dan akhirnya udara bisa masuk ke dalam tubuh. Sedangkan ketika terjadinya ekspirasi, maka otot dada dan diafragma berelaksasi. Saat diafragma berelaksasi, maka diafragma bergerak ke atas. Akibatnya, rongga dada kembali normal dan paru-paru kembali normal, sehingga tekanan udara yang ada di dalam paru-paru membesar. Akibatnya, udara bisa dikeluarkan dari tubuh.